Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dede Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 2816027 dari Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang hukum tata negara, dan saya akan berusaha menjelaskan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya kepada teman-teman semua. Oke, pada dasarnya hukum tata negara atau biasa kita singkat dengan HTN merupakan hukum yang mengatur tentang tata struktur lembaga negara dan mengatur bagaimana hubungan antara lembaga negara dengan warga negaranya. Dalam hukum tata negara itu biasanya ada asas hukum tata negara, yang dimana asas merupakan kaidah dasar dari suatu aturan hukum yang keberlakuannya dalam hukum tata negara lebih tinggi dari norma. Jadi apabila norma itu bertentangan dengan asas-asas hukum dalam tata negara, maka norma itu harus dikembalikan lagi sesuai dengan asas yang berlaku dalam tata negara. Jadi asas hukum tata negara itu ada 5. Yang pertama adalah asas Pancasila. Jadi setiap aktivitas kenegaraan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, asas negara kesatuan, bahwa pada prinsipnya pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara kesatuan itu berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini dinyatakan juga dalam rumusan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Asas yang ketiga itu adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang pada dasarnya apabila kita mengklaim secara konstitusional dalam rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan demokrasi dalam hal ini diartikan sebagai dari rakyat untuk rakyat, dan dalam penyelenggaraannya itu sendiri berasal dari rakyat. Contohnya seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Dan yang selanjutnya itu yang keempat adalah asas negara hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam aktivitas kenegaraan itu nggak boleh bertentangan dengan hukum dan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mengingat bahwa dalam rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 katakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang terakhir itu adalah yang kelima, asas pembagian kekuasaan dan check and balance, di mana dalam sistem pemerintahan di negara kita itu kita kenal dengan ada namanya trias politika, yang dimana pembagian kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, yang dimana tujuan dari pembagian kekuasaan tersebut untuk menciptakan sistem saling mengawasi dan mengontrol antara satu dengan yang lain tanpa mencampuri urusan lembaga satu dengan yang lain yang berada di luar kewenangannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana contoh penerapan check and balance dalam sistem kenegaraan kita saat ini. Misalnya contoh itu setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan apabila undang-undang yang dibahas yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR itu bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah merupakan contoh dari check and balance di negara kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana sih sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi pada dasarnya instrumen peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dalam ini kita lihat dalam pasal 7 ayat 1 itu menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu ada TAP MPR, yang ketiga itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima itu ada peraturan presiden, yang keenam itu ada peraturan daerah provinsi, yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten. Yang dari tata urutan peraturan perundang-undangan ini bersifat hierarkis, yang artinya bahwa
peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di atas menjadi patokan bagi peraturan yang berada di bawahnya. Misal contoh nih, undang-undang yang dibuat oleh presiden dan wakil presiden itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang. Jadi apabila dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa undang-undang yang dihasilkan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tidak hanya diatur, tidak hanya dari pasal 7 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tetapi juga terdapat dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga negara lainnya. Juga merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Jadi yang pertama, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan demokrasi berkeadilan. Yang artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu membuka ruang dan akses kepada masyarakat selebar-lebarnya dan seluas-luasnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua itu ada yang namanya tahap evaluasi yang kita kenal dengan legislative review, executive review, dan judicial review. Dari ketiga inilah yang merupakan mekanisme evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana executive review merupakan pengujian terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan perintah dari undang-undang, dan peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggara yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, yang pada akhirnya nanti putusannya bersifat mengubah atau mengamandemen. Terus yang selanjutnya itu adalah lembaga legislative review, yang dimana adalah pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yang putusan akhirnya nanti bersifat mengubah atau merevisi. Oke, yang terakhir itu ada judicial review. Jadi dalam judicial review itu adalah pengujian terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif oleh lembaga yudikatif, yang putusan akhirnya untuk membatalkan undang-undang apabila bertentangan. Oke, selanjutnya yaitu adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat asas atau sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana asas pembentukan merupakan asas formil, yang dimana asas ini harus terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali. Apabila asas ini tidak termuat dalam undang-undang yang dibuat oleh presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat, maka produk undang-undang tersebut disebut cacat secara formil, yang dimana asas pembentukan ini terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga itu kesesuaian antar jenis, hierarki, dan muatan, yang keempat itu adalah dapat dilaksanakan, yang kelima itu ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam itu adalah kejelasan rumusan, dan yang ketujuh adalah keterbukaan. Jadi semua ini harus terkandung dalam suatu produk undang-undang yang akan dibentuk tanpa terkecuali. Berbeda halnya dengan asas materi muatan,
yang biasa disebut dengan asas material itu merupakan boleh semuanya maupun sebagian saja. Jadi dalam asas ini itu terdiri dari pengayoman, yang kedua itu kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat itu ada kekeluargaan, yang kelima itu ada kenusantaraan, yang keenam ada Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh adalah keadilan, yang kedelapan ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan yang ke-9 adalah ketertiban dan kepastian hukum, yang ke-10 adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Nah, jadi dari itu boleh ada semuanya atau sebagian saja. Oke, selanjutnya kita ke materi pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, itu kita kenal dengan ada namanya desentralisasi, otonomi daerah, asas otonomi daerah, dan sebagainya. Jadi desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, apa itu sih asas otonomi daerah? Jadi asas otonomi daerah adalah prinsip penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu sendiri merupakan hak kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apabila kita tinjau dari konstitusi kita dalam rumusan pasal 18 ayat 1 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa itu menyebutkan bahwa NKRI itu dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang pembinaan dan pengawasannya itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, daerah provinsi itu lagi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, yang dimana pengawasan dan pembinaannya itu dilakukan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Nah, dari daerah kabupaten dan kota ini dibagi lagi menjadi daerah kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, dari daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Jadi pemerintahan daerah itu diselenggarakan oleh kepala daerah tentunya. Setelah itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu juga oleh perangkat daerah yang dalam hal ini contohnya seperti dinas ada di daerah-daerah. Seperti itu contohnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 jenis urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang dimana urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Jadi contohnya itu seperti yang nggak boleh diotonomikan ke daerah itu adalah agama, pertahanan, keamanan, politik luar negeri, justisi, serta moneter dan fiskal nasional. Itu mutlak menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya itu adalah urusan pemerintah konkuren. Ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, urusan pemerintahan wajib. Yang kedua, urusan pemerintahan pilihan. Yang wajib, urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah yang ada di negara Republik Indonesia. Misal contoh seperti pelayanan kesehatan atau pelayanan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua itu urusan pemerintahan pilihan. Ya, jadi urusan pemerintahan pilihan ini disesuaikan dengan potensi-potensi dari daerah masing-masing yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi jadi urusan pemerintahan ini itu menyesuaikan dengan potensi masing-masing yang
ada di daerahnya. Seperti itu. Yang ketiga itu ada urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan umum ini merupakan urusan pemerintahan yang dimana menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi ini urusan pemerintahan umum ini merupakan urusan yang dimiliki oleh kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Selanjutnya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya hukum acara Mahkamah Konstitusi itu berfungsi atau mengatur tentang tata cara pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yang dimana dalam rumusan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus seketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itulah yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, selanjutnya hukum acara Mahkamah Konstitusi ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum materialnya, yang tentunya dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keberadaan dari hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, jadi keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi ini itu keberadaannya sejajar dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Dan selanjutnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu terdapat beberapa asas. Yang pertama asas persidangan terbuka untuk umum. Jadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi itu terbuka untuk masyarakat Indonesia. Terus selanjutnya adalah independen dan imparsial, yang artinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu bersifat merdeka tanpa adanya pengaruh dari lembaga negara lain, dan bersifat netral pada saat persidangan, dia tidak memihak salah satu pihak. Terus yang selanjutnya ada kita kenal dengan audit et alteram partem, yang dimana hakim memberikan kesempatan secara seimbang untuk mendengarkan antara termohon maupun pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya dia di sini adalah hakim mempunyai kewenangan untuk mendengarkan secara seimbang dari kedua belah pihak. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah hakim berperan aktif dalam persidangan. Jadi hakim di sini tidak hanya serta-merta memimpin jalannya persidangan, akan tetapi hakim juga berwenang untuk menggali informasi-informasi dari alat bukti maupun saksi yang ada dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang kelima itu ada ius pluriae novit. Di sini menegaskan bahwa segala gugatan atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu nggak boleh ditolak oleh hakim. Jadi sebelum diperiksa itu harus diterima dan tidak boleh ditolak dengan alasan apapun. Terus yang keenam itu peradilan dilaksanakan secara cepat, murah, dan sederhana. Jadi apabila kita mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, itu tidak dikenai biaya, dan biayanya udah dibebankan kepada negara. Jadi proses peradilannya pun dilangsungkan secara cepat dan sederhana, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh itu adalah asas praduga keabsahan, yang dimana segala tindakan sebelum diputuskan hakim itu dianggap benar semasi Mahkamah Konstitusi belum memutuskan itu salah atau dibatalkan. Jadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ada termohon maupun pemohon, yang dalam hal ini dalam sengketa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, pemohonnya adalah warga negara, masyarakat adat, badan hukum, dan lembaga negara.
yang termohonnya adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah sengketa kewenangan lembaga negara. Pemohonnya adalah lembaga negara, termohonnya juga lembaga negara. Selanjutnya itu termohon dan pemohon dalam pembubaran partai politik dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Itu pemohonnya adalah pemerintah, termohonnya adalah partai politik yang bersangkutan. Terus selanjutnya itu yang terakhir, pemohon dan termohon dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemohonnya adalah peserta pemilihan umum, termohonnya adalah KPU. Jadi itulah yang termohon dan pemohon dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak semua memiliki legal standing dalam pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana sih tahapan-tahapan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi? Jadi tahapannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan pemeriksaan pendahuluan. Terus yang kedua itu adalah pemeriksaan sidang. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah putusan. Yang dimana pada tahap pemeriksaan pendahuluan itu merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan dari syarat material yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Terus yang selanjutnya itu adalah tahap pemeriksaan persidangan. Di dalam tahap ini merupakan pembuktian dari alat bukti maupun saksi yang ada di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terus yang terakhir itu putusan. Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 3. Yang pertama, putusan yang tidak dikabulkan karena gugatan atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak memenuhi syarat formil. Yang kedua, yaitu adalah dikabulkan karena beralasan. Yang terakhir itu ditolak karena tidak beralasan. Jadi itulah 3 putusan secara normatif di Mahkamah Konstitusi. Oke, yang terakhir teman-teman adalah penafsiran dalam hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, penafsiran hukum merupakan proses bagaimana kita memaknai kata-kata yang terkandung dalam teks hukum, yang pada dasarnya tidak semua teks hukum itu disusun dengan jelas dan bisa saja menimbulkan multitafsir. Jadi itulah mengapa pentingnya dari penafsiran hukum. Jadi menurut Profesor Jim Lee Asidiki, dia menyebutkan ada 9 penafsiran hukum. Yang pertama adalah penafsiran hukum harfiah, yang kedua gramatikal, yang ketiga itu adalah penafsiran hukum historis, yang keempat itu adalah penafsiran sosiologis, yang kelima itu adalah penafsiran sosiologis historis, yang ke-6 itu adalah penafsiran fisiologis, yang ke-7 adalah penafsiran teologis, yang ke-8 itu adalah penafsiran holistik, dan yang terakhir yang 9 adalah penafsiran holistik tematis sistematis. Jadi pada dasarnya dari 9 penafsiran hukum tersebut dapat digunakan secara sekaligus dalam penafsiran hukum. Akan tetapi perlu diperhatikan penafsiran yang manakah yang lebih mendekati dari nilai-nilai keadilan, maka itulah yang akan dikedepankan dalam penafsiran suatu teks hukum. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa materi dari saya terkait tentang hukum tata negara. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam jumpa lagi.